Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joscribe Nurseri. Pada video kali ini saya akan update tentang ganti varian dengan grafting di cabang tersier. Jadi untuk teman-teman yang memiliki anggur tetapi susah dibuahkan, bisa dilakukan ganti varian. Jadi nggak usah dicabut atau tanam lagi, tetapi bisa kita lakukan grafting di cabang tersier untuk mengganti varian seperti ini. Jadi ini yang saya lakukan untuk mengganti varian dan untuk dapatnya dibuahkan lebih cepat. Jadi kita sudah tidak lagi membentuk primer dan sekundernya, tetapi kita tinggal grafting di cabang tersier atau mengganti di cabang tersier sehingga menjadi cabang tersier yang siap untuk dibuahkan manakala ukurannya sudah memenuhi syarat. Jadi yang pertama dilakukan, kita grafting di cabang tersier seperti ini dengan satu mata tunas. Nih di sini. Kenapa demikian? Supaya nanti kita terhindar dari lupa ketika kita melakukan foundation pruning, manakala kita grafting lebih daripada satu mata tunas, sehingga pada saat fondasi pruning dan ini sudah menyatu sempurna, tidak terlihat, justru entres yang tadinya kita sambungkan di sini terpotong atau terbuang. Jadi untuk menghindari itu, saya sarankan menggunakan satu mata tunas. Jadi nanti kita akan lakukan fondasi pruning di sini. Manakala pohon ini sudah kita buahkan 2 atau 3 kali. Jadi fondasi pruning kita lakukan setelah pembuahan 2 atau 3 kali. Minimal 2 kali. Ini seperti ini penampakannya. Nih. Jadi dengan bentuk seperti ini, graftingnya di cabang tersier dengan menyisakan satu mata tunas seperti ini, kita akan melakukan fondasi pruning di sini. Manakala sudah kita lakukan pembuahan 2 atau 3 kali. Nah, ini sama. Ada yang belum menyatu sempurna. Itu sudah. Dan cabang-cabang tersier yang kita graftingkan ini saat ini ukurannya sudah 1 pensil. Artinya sudah siap untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Ini varian Heliodor. Ini varian Tamaki. Ini ukurannya sudah cukup memenuhi syarat untuk kita buahkan. Dan ini kita lakukan axle break. Ini seperti ini. Ya, ini kita lakukan axle break. Ujungnya juga sudah kita hentikan untuk menabung nutrisi dan berbagi nutrisi kepada cabang tersier lain yang masih tertinggal seperti ini. Ini masih tertinggal. Tetapi ini tidak akan kita tunggu sampai ukurannya sama, tetapi ini paling tidak 2 atau 3 minggu lagi baru kita melakukan pemangkasan pembuahan pada cabang ini. Minimal 1 minggu lah. Nah, untuk yang tertinggal ini nanti kita akan pangkas pendek di sini. Dan ini belum kita aplikasikan pupuk generatif, tetapi varian Heliodor ini merupakan varian yang tergolong genjah. Jadi ketika kita axle break saja seperti ini sudah muncul bunga seperti ini. Jadi varian ini sangat genjah. Jadi keuntungan kita menggrafting di cabang tersier, kita tidak lagi membentuk cabang sekunder, jadi langsung tersier. Jadi waktu yang kita perlukan tidak terlalu lama, hanya menggrafting di cabang tersier di sana. Setelah panjang yang kita inginkan, ini 1 meter lebih sedikit, kita hentikan atau kita axle break supaya nutrisi tertahan di batang ini. Lalu kita masukkan pupuk generatif minimal 1 kali sebelum pemangkasan pembuahan. Dan untuk varian-varian genjah seperti ini, aplikasi pupuk generatif 1 kali saja dapat dipastikan dia berbuah. Yang terpenting adalah pupuk di fase vegetatifnya tercukupi kebutuhan nutrisi di fase vegetatifnya. Untuk pohon ini pupuknya masih menggunakan PSP dan baru masuk NPK 1 kali.
1 sendok makan. Ini pohonnya, ini di tepi kolam ya, di sini. Dan ini varian akademik juga yang kita berikan pupuk generatif cuma 1 kali. Juga cukup bagus untuk klaster bunganya, varian akademik. Jadi keuntungan kita menanam anggur varian-varian yang tergolong genjah seperti ini, kita tidak rugi di biaya perawatan. Karena dengan pupuk yang murah saja dan aplikasinya juga tidak, dosisnya juga tidak terlalu banyak, ketika dipangkas berhasil membawa buah atau klaster bunga. Jadi untuk kawan-kawan yang memiliki anggur, tanaman anggur yang susah dibuahkan, tidak usah diganti, tetapi cukup dengan diganti varian di cabang tersiernya. Jadi dengan cara ini kita bisa menghemat waktu karena tidak mengulang lagi dari nol ya. Jadi kalau menanam lagi itu mengulang lagi membentuk primer, sekunder, tersier. Tetapi dengan cara ini, pertama hemat biaya karena kita tidak harus mengganti tanaman. Kedua, waktu yang kita butuhkan lebih singkat prosesnya karena hanya langsung membentuk cabang tersier ketika grafting seperti ini tumbuh. Lalu kita jadikan cabang tersier ketika ukurannya sudah memenuhi syarat dan pupuk vegetatifnya tercukupi, generatifnya kita aplikasikan, kita pangkas, insya Allah berbuah. Jadi dengan cara ini lebih mudah juga dan lebih hemat juga bagi kawan-kawan yang ingin ganti varian karena tidak sabar menunggu, variannya lama sekali berbuahnya, bahkan sudah diaplikasikan pupuk vegetatif dan generatif sesuai dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan pengangguran yang lain, tetapi ketika dipangkas zong. Nah, di situ kita akan rugi biaya perawatan dan waktu menunggunya juga sudah terlalu lama, tetapi ketika kita pangkas tidak menghasilkan bunga. Seringkali seperti itu membuat kawan-kawan pemula kecewa. Jadi pilihlah varian-varian anggur yang genjah dan gantilah varian-varian yang sulit dibuahkan dengan cara digrafting di cabang tersier seperti ini, sehingga tidak rugi di waktu karena akan menunggu lama lagi kalau kita menanam memulai dari nol ya. Ini seperti ini penampakannya. Ini varian Tamaki dan Heliodor untuk yang di pohon ini. Kalau yang di sebelah sana campur-campur sampai ujung-ujung sana. Jadi alasan penggantian varian di cabang tersier seperti ini, yang pertama untuk menghemat waktu, yang kedua untuk mengganti dari varian yang susah berbuah menjadi varian yang genjah atau gampang dibuahkan. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang mungkin karena kawan-kawan pemula tidak tahu bentuk-bentuk daun anggur dan alasan lainnya, sehingga menginginkan varian A misalkan, dapatnya varian B sehingga kecewa dan dianggap tidak valid. Tetapi dengan cara seperti ini bisa dilakukan. Jadi ganti varian tanpa harus mencabut tanaman atau menanam ulang. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.